Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat Idul Adha bagi yang merayakan hari Idul Kurban ini ya. Ini adalah kegiatan lanjutan yang kemarin aku bikin kue pare atau kue yang dari ubi ungu itu ya, yang isi unti kelapa. Jadi itu memang sengaja kuenya aku bawa ke tempat orang tua. Jadi karena dua mingguan ini aku nggak mudik, jadi di weekend ini aku sempetin buat mudik ke tempat orang tua, nggak nyampe seharian sih, cuma berapa jam gitu ya. Jadi barang bawaan aku hari ini tuh untuk oleh-oleh ada kue yang aku bikin, kue pare atau kue apa sih ini namanya, kue mendut gitu ya. Terus juga ada bawa gulai kambing. Jadi itu aja ya teman-teman barang bawaan aku. Terus sempat ada bawa nasi karena aku tuh sempat masak nasi, takutnya nggak kemakan gitu ya kalau ditinggal, jadi aku bawa aja. Nah, sembari aku kegiatan hari ini, nanti aku mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis, dan tema yang aku akan bahas kali ini adalah 10 kebiasaan yang bikin hidup jadi lebih mudah. Siapa sih yang gak pengen hidupnya lebih mudah, menjadikan kehidupan dan juga proses yang kita jalani jauh lebih lancar dan tenang. Namun hidup yang mudah tersebut juga perlu kita upayakan agar bisa tercapai ya teman-teman, dan menjadikan diri kita lebih baik untuk dalam proses dari hari ke hari. Nah, 10 kebiasaan apa aja yang bisa kita lakukan supaya hidup kita atau lebih terasa mudah kita jalani. Dari yang pertama yaitu fokus pada diri, baik itu kehidupan diri sendiri, fokus pada mindset, tujuan, goals, dan impian. Semakin sedikit kita mendengar berita tentang atau mengenai orang lain, terutama berita-berita yang simpang siur atau berita-berita negatif, maka kualitas hidup kita itu akan semakin baik dan terjaga. Beda halnya ketika ada berita buruk atau gosip atau isu dari orang lain, kita malah kepo, kita mencari tahu dengan lebih banyak, maka itu akan mengganggu sebenarnya kehidupan kita, karena pola pikir kita yang tadinya fokus terhadap diri sendiri akan memikirkan hal-hal di luar itu ya, atau memikirkan hal-hal eksternal di luar kehidupan kita. Maka sebaiknya mulai sekarang lebih fokus pada kehidupan diri, lebih bisa memfilter hal-hal mana saja yang bisa kita masukkan dalam pola pikir kita, dan juga hal-hal mana saja yang wajib kita skip ya. Kita perlu batasan dalam pola pikir, dalam mendengar sesuatu, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk individu dan juga sosial. Sebaiknya batas-batas tersebut kita patuhi, karena tidak semua berita itu baik untuk kita masukkan dalam kehidupan diri kita sendiri. Karena biasanya dari berita itu akan menjadikan energi kita terkuras ya, yang tadinya kita fokus pada pekerjaan, pada kehidupan kita, akhirnya energi kita jadi terbagi gitu loh. Jadi nggak 100% fokus pada kehidupan diri, padahal fokus itu penting atau sebagai bahan bakar untuk diri kita berkembang dan juga bertumbuh. Terlalu banyak mendengar dan memasukkan informasi orang lain ke dalam kehidupan kita sendiri juga akan menimbulkan sifat atau sikap membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita jadi nggak sadar gitu ya, membandingkan proses kita dan pencapaian kita dengan orang lain. Alhasil bisa-bisa itu akan mengganggu ya fokus pada diri kita sendiri untuk meraih apa yang kita inginkan. Lanjut, kebiasaan yang kedua yang bisa memudahkan hidup kita yaitu dengan paham dan sadar betul makna dari kebutuhan dan keinginan. Kedua hal ini mungkin kalau kita pahami dan kita pikirin sama-sama pentingnya atau sama-sama harus diwujudkan. Namun kita bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan ini dari sifatnya atau dari tingkat emergensinya. Biasanya kebutuhan itu sifatnya pokok karena memang kita butuhin dan memang wajib atau harus kita penuhi ya, dan sifatnya itu darurat atau harus dipenuhi saat itu juga. Misalnya kebutuhan makan, kebutuhan tentang tagihan bulanan seperti membayar listrik, membayar iuran. Lalu keinginan itu beda sifat ya, karena ini bisa kita tunda, dan ketika kita menunda hal tersebut juga sifatnya tidak terlalu urgent atau darurat atau maupun emergensi. Jadi misalnya kita pengen beli sesuatu barang yang kita sukai, saat kita tidak memenuhi keinginan tersebut di waktu itu juga sebenarnya tidak ada masalah, bisa kita pending atau kita tunda dulu sampai benar-benar waktu yang tepat. Lalu
Kebiasaan yang ketiga yang bisa membuat hidup kita jadi jauh lebih mudah, yaitu dengan nyaman dengan gaya kita sendiri. Kadang-kadang seiring berkembangannya zaman, seiring pergantian tren, kita tuh seperti harus atau wajib menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tren yang sedang berlangsung. Padahal sebenarnya menjadi diri sendiri itu jauh lebih nyaman karena kita hidup dengan seadanya kita tanpa perlu meniru style atau gaya orang lain atau tanpa perlu mengikuti tren yang sedang berlangsung. Karena terus-terusan FOMO itu membuat kita jadi jauh tidak nyaman karena kita memaksakan diri sendiri loh untuk menjadi individu ataupun sosok yang sebenarnya bukan karakter kita. Misalnya kita nyaman dengan sosok kita yang feminin, yang klasik, yang simple, lalu kita memaksakan diri kita untuk terlihat lebih glamor, terlihat lebih hedon, atau terlihat lebih bling-bling, terlihat harus up to date selalu dalam produk-produk fashion, barang-barang fashion. Itu kan kita seperti memaksa ya. Sebenarnya kita nggak perlu beli barang tersebut. Kehidupan kita juga masih nyaman-nyaman aja dan masih berjalan lancar. Nah, mulai dari sekarang alangkah baiknya kita bisa hidup dengan jati diri kita sendiri, menjadi diri sendiri. Tentu rasanya akan lebih nyaman karena kita tidak perlu terforsir untuk tekanan-tekanan hidup yang seperti kita harus mengikuti arusnya gitu ya. Kita bisa berjalan pada rules diri kita sendiri. Kebiasaan yang keempat yang bisa membuat hidup kita jauh jadi lebih mudah yaitu dengan membiasakan diri memiliki catatan kecil tiap kali ingat sesuatu hal yang penting. Contohnya nih, kadang-kadang kita suka lupa ya kalau ada undangan-undangan tertentu atau ada acara-acara tertentu, misal diundang teman untuk acaranya atau misal ada pertemuan yang memang harus kita datang tanpa undangan cetak gitu ya, misal cuma lewat WhatsApp atau apa. Meskipun kelihatannya note yang kita pakai sekarang ini terlihat jadul, tapi aku selalu bawa gitu catatan kecil seperti sticky note di dalam tas untuk memudahkan aku mengingat sesuatu. Dan hal yang lebih penting setelah jadi ibu rumah tangga adalah ketika aku memiliki barang kebutuhan rumah tangga yang sudah habis, maka supaya aku nggak lupa, biasanya aku suka catat tuh. Misal kayak di tengah bulan, tiba-tiba entah garam atau minyak goreng habis, biasanya aku akan catat dalam catatan. Karena kalau nggak dicatat, biasanya suka lupa tuh. Padahal kadang sering gitu ya, mampir ke minimarket untuk beli sesuatu atau beli jajan. Kadang-kadang tuh yang suka lupa barang-barang kecil, kayak misal kayak kemarin tuh deodoran atau apa ya. Kalau misalnya barang pemakaian kebutuhan rumah tangga kita itu habis dalam berbarengan, itu biasanya kita jauh lebih ingat. Tapi kalau habisnya itu satu persatu, justru kadang ini yang membuat kita miss gitu. Makanya sebenarnya perlu banget membuat catatan kecil setiap kali kita ingat gitu ya, tentang suatu hal yang penting. Maka dari itu catatan kecil itu bisa membantu memperlancar proses kehidupan yang kita jalani gitu ya. Karena kita seperti diingatkan dengan hal-hal yang harus kita lakukan atau harus kita beli saat itu. Kebiasaan yang kelima yang membuat hidup jauh jadi lebih mudah yaitu dengan membiasakan diri untuk berlatih mengucapkan 3 kunci dasar, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Mungkin di zaman sekarang kadang-kadang seiringnya berkembangannya zaman, sebenarnya ada sisi positifnya karena di zaman sekarang kita jauh lebih santai dan akrab dengan orang lain ya saat berinteraksi pastinya. Karena seiringnya modern juga nih komunikasi tidak hanya bisa dilakukan secara langsung tapi kadang lewat sosial media atau secara online gitu ya. Namun kadang-kadang ini juga seperti dua mata pisau yang memang berlawanan arah ya. Kadang kita suka lupa gitu loh untuk 3 kunci dasar dalam kehidupan yang sangat bermakna, yaitu ucapan maaf, tolong, dan terima kasih. Ketika kita bisa membiasakan diri dengan mengucapkan 3 kunci dasar ini, insya Allah kehidupan kita jauh lebih lancar, lebih baik, karena 3 kunci dasar kata ini bisa membuat interaksi sosial kita itu menjadi lebih baik dan juga lebih bijak, karena dalam interaksi tersebut terlihat atau terkesan kita menghormati lawan bicara kita. Lalu kebiasaan yang keenam yang bisa membuat hidup kita jadi jauh lebih mudah, yaitu dengan terus belajar untuk mengenali diri serta mengevaluasi diri untuk atau demi tujuan hidup yang lebih baik.
terus berlatih mengendalikan emosi, terus berlatih untuk lebih sabar dan juga mengelola keinginan. Nah, evaluasi ini tidak hanya berlaku dalam hal keuangan, namun dalam pengendalian diri ya. Bagaimana cara kita belajar bersikap, bagaimana kita belajar mengevaluasi kondisi tertentu, bagaimana kita bisa belajar menjadi problem solving atau pemecah masalah terhadap sesuatu ataupun problematika yang kita hadapi. Sebagai makhluk individu dan sosial, pasti setiap hari kadang-kadang kita menemui ya hal-hal tersebut, problem-problem yang ada. Nah, menjadi bijak itu adalah salah satu kunci dasar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kebiasaan yang ketujuh atau yang terakhir yang bisa membuat hidup kita jadi jauh lebih mudah yaitu dengan menyederhanakan keinginan. Semakin sederhana keinginan, maka semakin merasa bahagia. Karena kita bisa merasa bahagia dari hal-hal yang sederhana. Dan katanya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang paling bisa menikmati hidupnya dari hal paling sederhana. Jadi lebih mudah bersyukur, menghargai segala sesuatu yang telah kita miliki, serta dampak positifnya yang jauh lebih besar yaitu kita jadi jauh dari sikap mengeluh dan juga tidak pernah puas terhadap sesuatu. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Assalamualaikum.